Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan menceritakan alur drama Korea yang berjudul Dr. Cha Part ke-1. Diceritakan Cha Jong-suk, seorang wanita parubaya yang dulunya adalah seorang dokter dan kini memilih menjadi ibu rumah tangga, tengah mengunjungi klinik kecantikan milik temannya yang bernama Baek Mi-he untuk melakukan perawatan wajah karena belakangan mengalami krisis kecantikan. Karena kontribusinya untuk membangun generasi penerus bangsa berkualitas alias ingin merawat anak-anaknya di rumah, Cha Jong-suk pun rela melepas karirnya sebagai seorang dokter. Akibat keputusannya ini, Ibu Cha Jong-suk atau kita sebut Bucha aja ya, mengalami penuaan dini, wajah berkerut, mata kekuningan, serta bintik hitam di mana-mana. Untungnya berkat sahabatnya yang seorang dokter dan influencer kecantikan yang jomblo nyaris abadi ini, masalah kecantikannya pun sedikit teratasi. Pulang dari perawatan, Bucha yang tengah menaiki bis dikejutkan dengan seorang pria yang mengalami sumbatan jalan nafas. Nyaris lupa identitas diri di masa lalu, insting dokternya pun akhirnya muncul. Namun karena 20 tahun ini ia menghabiskan banyak waktu meningkatkan skill pekerjaan rumah tangga, skill dan ilmu kedokteran yang dimilikinya pun rontok. Tahu harus diapain tapi lupa mau ngapain. Panik sendiri, ia pun memilih untuk memanggil ambulan saja. Kru ambulan yang datang pun meminta keterangan pada Bucha yang panik dan kebingungan. Untungnya seorang dokter pria bernama Roy Kim dari Rumah Sakit Universitas Somyong datang membantu dan langsung memberi tindakan medis di dalam ambulans. Melihat sang dokter pria yang cekatan itu pun, Bucha lega bukan main. Di rumah, Bucha yang tengah melamun karena kejadian hari ini pun dikejutkan dengan kedatangan ibu mertuanya yang habis pulang olahraga. Ibu mertua yang Nelly alias nenek lincah ini pun menyemangati Bucha kalau pilihannya menjadi ibu rumah tangga itu jauh lebih baik ketimbang temennya yang masih jomblo abadi itu. Seenggaknya Bucha punya keturunan, jadi nggak usah ngiri gitu. Sementara itu, suami Bucha yang juga seorang profesor dokter bernama Seo In-ho yang berdinas di Rumah Sakit Universitas Gusan, diam-diam malah menjalin hubungan dengan sesama dokter yang bernama Choi Sung-yi. Hubungan ini pun mereka sembunyikan karena putra Profesor Seo dan Bucha yang bernama Jung Min juga magang di tempat sang ayah sebagai koas. Ya, Profesor Seo ini orangnya keras dan tegas. Gak hanya tegas di kantor, di rumah pun sama. Ia memerintahkan Jung Min untuk memperhatikan penampilan dan kelak Jung Min harus mengambil spesialis bedah mengikuti jejaknya. Malamnya, Bucha pun membantu Profesor Seo untuk berkemas karena sang suami ini akan mengikuti konferensi di Eropa. Namun, sikap Profesor Seo yang menolak diajak dinas malam pun membuat Bucha kecewa. Ia pun pergi meninggalkan sang suami sambil ngomel kalau ia nggak akan peduli suaminya mau pakai kacamata hitam atau enggak selama di Eropa sana. Untuk menghilangkan kesal, Bucha pun meminum obat yang dibelikan ibunya di pasar dan memutuskan untuk bergadang sambil mengecat beberapa papan yang tergeletak. Wanita, mau gimana pun kesal sama suami, ia pun tetap membelikan kacamata hitam untuk sang suami supaya matanya tidak kesilauan selama berada di Eropa sana. Namun saat di mall, tiba-tiba saja pandangan matanya Bucha berkunang-kunang dan ia pun pingsan. Bucha pun lantas dibawa ke UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan, ia dinyatakan mengalami hepatitis akut dan harus dirawat. Bucha pun lantas menghubungi Profesor Seo yang rupanya sedang membeli kacamata hitam bersama Dr. Choi. Ya, rupanya Profesor Seo dan Dr. Choi akan menghadiri konferensi bersama di Eropa. Dan menurut peramal yang pernah meramal Dr. Choi, sebuah kesempatan akan datang untuk bisa mendapatkan Profesor Seo. Sebelum berangkat, Profesor Seo pun menghadiahi sebuah gelang berlian untuk Dr. Choi. Menghubungi suami gagal, menghubungi ibu mertua, beliau malah sedang menghadiri pertemuan antar sosialita. Bucha pun akhirnya menghubungi ibu kandungnya untuk meminta bantuan. Lama menunggu, perut pun kerubuk-kerubuk. Bucha pun lantas pergi ke kantin lewat tangga darurat saja karena lift penuh dengan pasien. Namun di tangga, ia nyaris salah paham gara-gara melihat seorang dokter pria yang tengah mengobati seorang siswi remaja yang habis kecelakaan kecil. Ya, dokter pria itu
ternyata Dr. Roy yang kini menjadi dokter penanggung jawab pelayanan untuk Buca. Melihat hasil tes Buca yang kurang bagus, Dr. Roy pun menyuruh Buca untuk menghubungi wali atau keluarga terdekat. Buca pun bingung karena suami sedang ada dinas luar. Dinas luar. Untungnya ibu kandungnya pun datang. Melihat kondisi putrinya yang menyedihkan, sang ibu pun lantas menyuruh Buca untuk jangan capek-capek dan istirahat saja. Sebulan kemudian, setelah mendapatkan perawatan, Buca pun didiagnosis terkena hepatitis akut akibat obat yang diberikan ibu kandungnya dulu. Dr. Roy pun menyarankan agar Buca mendapatkan donor hati, dan pendonor yang cocok rupanya adalah Profesor Seo alias suaminya sendiri. Namun sang ibu mertua menolak mentah-mentah di depan seluruh keluarga karena tidak mau putranya mengalami cacat atau kenapa-kenapa pasca operasi. Sang ibu kandung pun sedih bukan main. Ia lantas meminta bantuan Jongsu, anak angkatnya, untuk bisa menjadi pendonor dengan bayaran berapapun. Melihat Buca yang sedang menyendiri dan bersedih karena merasa tengah jadi beban keluarga, Dr. Roy pun mendatangi dan menyemangatinya. Buca pun bercerita, dulu waktu magang, pelatihan pertama yang ia ikuti adalah operasi transplantasi hati. Dan ia pun tidak menyangka kalau sekarang malah mengalaminya sendiri. Kadang Buca rindu dengan suasana di ruang operasi. Mendengar pengakuan Buca ini, Dr. Roy pun lantas mengajak Buca untuk menemaninya mengamati tindakan operasi. Sekembalinya dari ruang operasi, sakit Buca pun kambuh dan harus dilarikan ke ruang ICU. Dan sayangnya di saat bersamaan, Jongsu menolak untuk menjadi pendonor karena masalah keluarga. Mendapat tekanan dari anak-anak untuk jadi pendonor, Profesor Seo pun meminta izin pada sang ibu untuk menjalani operasi donor. Namun ibunya menolak karena sebenarnya dari zaman dulu ia tidak menyetujui Buca menjadi menantunya. Dan calon menantu idamannya dulu itu sebenarnya adalah Dr. Choi. Namun karena kecelakaan di masa muda, Profesor Seo pun akhirnya menikahi Buca yang dianggap berasal dari keluarga biasa-biasa aja. Profesor Seo pun lantas memutuskan untuk menjadi pendonor saja tanpa harus ibunya tahu. Tak lupa ia pun minta izin pada Dr. Choi yang malah nangis bombay karena cemburu. Kalau Buca bisa dapat donor hati, maka Dr. Choi minta pada Profesor Seo untuk mendonorkan ginjal, jantung, dan semuanya. Nah, apa gak mati Profesor Seo? Walaupun bersedia jadi pendonor, Profesor Seo pun tidak melupakan dirinya sendiri. Ia pun berkonsultasi dengan Dr. Roy yang ternyata seorang dokter lulusan Universitas Harvard. Profesor Seo pun membicarakan resiko yang terjadi pada dirinya sendiri pasca operasi donor. Ikhlas tuh sih. Saat hendak menandatangani formulir persetujuan, Dr. Choi pun mendadak meneleponnya dan sang ibu datang untuk mencegahnya. Ya, operasi pun akhirnya berjalan dengan lancar. Buca yang akhirnya bangun dari kematian mengingat jika ia sempat melihat ibu mertuanya menyobek formulir persetujuan donor. Begitu melihat suaminya, ia pun mengumpat dan tersenyum. Ya, rupanya gegara ibunya datang dan karena permintaan Dr. Choi, Profesor Seo pun batal jadi pendonor. Lantas, siapa yang menyelamatkan Buca? Ya, rupanya ada pasien kecelakaan yang sudah mati batang otak. Namun dari hasil pemeriksaan, ia bisa menjadi pendonor untuk Ibu Cha. Setelah menjalani perawatan, Buca pun akhirnya bisa kembali ke rumah dengan sehat walafiat dan disambut bunga oleh ibu mertua. Kembali ke kehidupan biasa, bekerja menyiapkan ini itu dan diperlakukan tidak selayaknya ibu dan seorang istri di rumah membuat Buca mulai sadar. Ditambah lagi, Profesor Seo menyuruh Buca untuk daftar menjadi peserta disabilitas karena statusnya sebagai orang penerima donor. Perlakuan keluarga yang seperti ini membuat Buca kecewa berat, tidak mau ditindas terus. Ia pun belanja dengan brutal menggunakan kartu kredit dan membuat Profesor Seo jantungan melihat tagihan yang seharga mobil baru. Ya, selama ini Buca terlalu menahan diri dan gengsi untuk membahagiakan dirinya sendiri menggunakan uang milik suaminya. Makanya kali ini setelah ia mendapat kesempatan hidup kedua, ia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya lagi untuk ditindas. Buca bertekad akan hidup sesuka hatinya. Mendengar perkataan tajam Buca kepada suaminya, Baek Mi pun tepuk tangan dan memuji temannya itu. Gitu dong, kenapa nggak dari dulu? Malamnya, Buca yang kesal tiada henti pada Profesor Seo lantas menampol suaminya yang sedang tidur di kamar sebelah hingga ia terbangun. Alasannya, kesel aja melihat kulit wajah Profesor Seo yang mulus kayak orang melakukan perawatan. Pokoknya, kesel aja lah.
Melihat perubahan mood sang istri, Profesor Seo pun kebingungan dan stres. Ini kenapa sih Bu ini? Keesokan paginya, anggota keluarga pun heran melihat Buca yang tumben-tumbenan nggak masak. Pokoknya kalau anggota keluarga mau makan atau ini itu, siapin sendiri. Buca pun lantas dandan dan kabur keluar dengan alasan mau makan siang. Padahal mah, ia pergi ke rumah ibu kandungnya sendiri dan numpang makan di sana. Buca pun lantas minta saran pada sang ibu. Saya tuh kudu ngapain ya agar bisa bahagia? Sang ibu pun menjawab kalau dulu Buca ini seneng banget belajar ketimbang main. Jadi kenapa nggak belajar aja? Malamnya, Buca pun hangout bersama Baek Mi-he dan curhat tentang ketidakbahagiaannya ini. Tahu jika pernikahan sahabatnya ini tidak bahagia, Mi-he pun lantas menyinggung nama Dr. Choi yang dulu dikenal sebagai cinta pertamanya Profesor Seo. Kenapa dulu Buca tidak membiarkan Profesor Seo dan Dr. Choi menikah? Buca pun jadi keingetan. Rupanya, waktu zaman muda, Profesor Seo dan Dr. Choi dulu memang dikenal sebagai pasangan. Tapi gegara Buca dulu keseleo saat kegiatan tamasya mendaki gunung, ia pun ditolong oleh Profesor Seo dan diantar ke penginapan. Namun, gegara ibu penjaga penginapan memasang penghangat derajat tinggi, membuat mereka berdua kepanasan dan akhirnya proses pembuatan Jungmin pun terjadi. Seo In-ho dan Choi Sung-hee pun putus dan akhirnya berakhir seperti ini. Yah, pokoknya Baek Mi-he pun nggak tahu di mana Choi Sung-hee ini sekarang berada. Karena dari gosip yang pernah ia dengar, Choi Sung-hee ini tinggal di Amerika, punya anak, dan kabar terakhir katanya udah cerai. Gak tahu aja dia gimana Choi Sung-hee ini sekarang berada. Merasa hidupnya kini hampa, Buca pun kepikiran untuk meminta harta gono gini pada suaminya. Pokoknya mah Baek Mi-he mah dukung aja lah. Keesokan harinya, benar saja, Buca pun mendatangi Universitas Gusan. Selain hendak melihat anaknya Jungmin, ia pun to the point meminta kepemilikan rumah untuk dibagi dua dengannya. Buca pun meminta jawaban secepatnya pada Profesor Seo. Sebelum pulang, Buca pun mengunjungi Jungmin yang kebetulan sedang mendapat teguran dari seniornya. Tentu aja, sebagai seorang ibu, melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Buca pun ngomel sambil melayangkan pandangan bombastic side eye. Saat hendak pulang, tiba-tiba saja Dr. Kim Roy yang sedang ada urusan di rumah sakit itu pun memanggilnya. Mereka pun bertukar nomor telepon karena Dr. Roy hendak mengirimkan foto yang diambilnya saat Buca hendak ikut mengamati tindakan operasi. Ngobrol-ngobrol, Dr. Kim Roy pun menyarankan agar Buca kembali menjadi dokter lagi. Kepikiran dengan saran Dr. Kim Roy, Buca pun akhirnya membongkar berkas dan buku-buku pelajaran terdahulu yang sempat ia museumkan. Saat sedang mencoba-coba jas dokternya, suaminya pun datang dan mengatakan kalau ia gak bisa menuruti permintaan Buca untuk pembagian kepemilikan karena ibunya tidak mengizinkan. Di waktu bersamaan, Buca pun meminta izin untuk mendaftar jadi dokter residen lagi karena ia menyesal dulu pernah mengambil keputusan untuk berhenti gegara harus mengurus Jungmin. Gak mau tersaingi. Oh ya, by the way, Buca itu lebih pintar loh dari suaminya. Profesor Seo pun tidak mengizinkan. Tertekan sama suami dan ibu mertua, Buca akhirnya bertekad mengikuti ujian penilaian untuk menjadi dokter residen. Berbulan-bulan ia belajar dan mempersiapkan diri hingga akhirnya hari ujian yang ia nanti-nantikan pun tiba. Dan hasilnya, Buca mendapatkan nilai 49 dari 50. Wah, bahkan Jungmin yang ikutan tes juga hanya mendapatkan nilai 45. Buca pun menimbang-nimbang, departemen apa yang akan ia masuki kelak ya? Bedah, wah ripuh anak. Wah, Buca orangnya melau, nggak tahan lihat anak kecil bersedih. Jalan tengahnya, ia pun akhirnya mengisi departemen kedokteran keluarga, yang mana rupanya dipimpin oleh Dr. Choi Sung-hee. Mengetahui itu, Profesor Seo dan Dr. Choi pun panik bukan main. Berbagai cara mereka lakukan untuk menjegal Buca masuk Universitas Gusan. Salah satunya dengan mempengaruhi tim penilai wawancara dengan mengatakan jika Buca ini terlalu tua dan tidak terlalu sehat karena pernah mendapat transplantasi hati. Namun emang dasar rezekinya Buca, ia yang nyaris putus asa karena tidak diterima pun akhirnya mendapat panggilan lagi dari Rumah Sakit Universitas Gusan untuk mengisi slot yang kosong karena mendadak para pendaftar mengundurkan diri. Ada yang mendadak hamil, ada pula yang putus cinta dan memilih untuk masuk wajib militer aja ketimbang jadi dokter residen. Aduh,
Ya, melihat Dokter Cha muncul di Rumah Sakit Universitas Busan menggunakan jas seragam lengkap, pasangan selingkuh itu pun kaget bukan main. Lah, kok bisa? Dan Dokter Cha part 1 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!